إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية وكلنا الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Setelah selesai Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Saleh dan kaumnya, kini Allah Subhanahu wa taala beralih menceritakan tentang kaum Nabi Lut yang juga menceritakan bagaimana malaikat datang ke Nabi Allah Ibrahim memberikan kabar gembira kepada beliau bahwasanya istri beliau akan hamil dan melahirkan anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi'ajlin hanidh." Sungguh telah datang utusan-utusan kami, yaitu para malaikat, kepada Nabi Allah Ibrahim bil busyra, dengan membawa kabar gembira. Ya, kabar gembira di sini nanti tentu dijelaskan. Ya.
Qalu salama. Ya, para malaikat ini datang dan mereka mengucapkan salama. Ya. Ini apa? Ini uslubul hadzf lagi di apa, atau majaz hadzfi lagi di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Salama ini sebagai maf'ul mutlaq, ya. Ya, takdirnya nusallimu alaikum salama, seperti itu. Atau qalu salama sebagai maf'ul dari kata qalu, ya. Mereka mengatakan, ya, nusallimu alaika salaman, ya. Aku mengucapkan salam kepada kamu atau salam sejahtera kepada kamu. Qala salamun. Ya. Ini juga jawaban dari Nabiullah Ibrahim menjawab salam dari para malaikat tersebut. Salamun alaikum. Ya, salam sejahtera juga kepada kalian. Jadi suatu kalimat itu nggak mungkin terdiri dari satu kata, ya. Nggak mungkin. Misalnya, pasti ya, minimal suatu kalimat sempurna itu dia itu terdiri dari dua kata, ya. Yang katanya itu pasti tersirat yang satunya. Seperti kalimat sempurna misalnya qum saja. Berdiri. Maksudnya di situ adalah qum anta, ya, ada dua kata di sana, ya, terdiri dari dua kata karena fa'il dari qum adalah kamu, ya, gitu, ya. Ini juga salamun, ya, salam. Ya, ini maksudnya salamun alaikum, seperti itu. Fama labitha an jaa bi'ijlin hadits. Ya, tentunya setelah beri salam bahasa basi seperti itu, walaupun Nabiullah Ibrahim tidak kenal siapa tamunya ini. Ada dalam ayat yang lain kan Allah sebutkan salamun qaumun munkarun, ya, salam kepada kaum yang enggak dikenal, gitu, ya, enggak, artinya assalamualaikum, ya, siapa ini, mereka enggak kenal kan, seperti itu. Atau ya, Nabi Ibrahim enggak, maupun keluarganya enggak kenal malaikat yang datang ini. Tapi Nabi Allah Ibrahim terkenal sebagai nabi yang sangat menghormati tamu. Setiap tamu yang datang pasti disuguhi, karena biasanya orang tahu tamu yang datang, apalagi, ya, ini enggak dikenal, berarti dari jauh tamunya, ya, maka Nabi Allah Ibrahim menyiapkan hidangan, menjamu tamu tersebut. Fama labitha an jaa bi'ijlin hanith. Gak lama kemudian Nabi Allah Ibrahim, ya, membawa anak sapi yang sudah disembelih dan sudah dipanggang, gitu. Jadi artinya disuguhi dengan anak sapi panggang, itu, ya. Disediakanlah, dijamu oleh Nabi Allah Ibrahim. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah. Ketika Nabi Allah Ibrahim ini tamu, nggak dikenal, ya, kemudian setelah ramah tamah kemudian disuguhi hidangan, ya, Nabi Allah Ibrahim karena orang terkenal dengan orang yang sangat menghormati tamunya, diberikan hidangan sudah tersedia di hadapan para tamu tersebut. Tamu itu nggak makan. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum. Ketika Nabi Allah Ibrahim melihat tangan mereka kok nggak ngambil makanan tersebut, ya. Nah, ini Nabi Ibrahim jadi kemudian was-was, ya, nakirahum, arti merasa bagaimana ada sesuatu hal yang artinya hatinya ini nggak enak dengan mereka. Wah, artinya
jangan-jangan ini tamu berniat jahat nih. Karena kebiasaannya kalau tamu datang bertamu kemudian dia berniat baik, pasti apa yang disuguhi dimakan. Ya, seperti itu. Tapi ketika tamu ini disuguhi makanan, tapi nggak dimakan, ya. Jadi aneh gitu Nabi Allah Ibrahim, nakirahum, arti merasa aneh akan perbuatan mereka, wa aujasa minhum khifah. Ya, dan Nabi Ibrahim mulai merasakan ada takut terhadap mereka, bukan takut apa-apa. Nah, artinya, wah ini mungkin berniat jahat nih. Tapi rupanya si tamu ini mengetahui apa yang dirasakan oleh Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya. Qalu la takhaf. Mereka mengatakan, jangan kamu takut. Ya, artinya tamu ini tahu bagaimana sikap tuan rumah yang khawatir gitu. Oh, ya, khawatir kok tamunya aneh nih. Datang dari jauh, disuguhi makanan, kok nggak dimakan seperti itu. Ya. Ini juga dalam adab dhiyafah, bagaimana ketika tuan rumah sudah menyiapkan makanan, ya, kemudian disuguhi kepada tamu, ya tamunya harusnya makan seperti itu kan. Ya. Kemudian wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Setelah dengar, jadi rupanya kekhawatiran Nabi Allah Ibrahim juga menjadi kekhawatiran istrinya. Ya, istrinya juga ya merasa khawatir, kok nggak makan ini. Nah, akhirnya setelah diberitahu, nggak usah takut, sungguhnya kami ini diutus untuk membinasakan kaum Lut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Ini singkatnya begitu. Karena Nabi Allah Ibrahim tentunya sudah dengar bagaimana kabar tentang umatnya atau kaumnya Nabi Lut yang begitu durhaka. Ya, melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Ya, innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki, artinya melakukan hubungan homoseksual, ya, yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Ini Nabi Ibrahim ya, tentunya sudah tahu bagaimana kebejatan kaum Nabi Lut, ya, dan bagaimana juga sudah dengar bagaimana dakwahnya Nabi Lut kepada mereka, ujian Nabi Lut kepada mereka, sehingga ketika malaikat mengatakan bahwasannya malaikat ini datang diutus untuk membinasakan kaum Nabi Lut, ya, Nabi Ibrahim lega, ya, seperti itu. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Nah, istrinya pun ya, yang tadinya cemas, siapa ini tamu mau berniat jahat kali ini. Ya, kok disuguhi makanan nggak mau. Ya. Istrinya ini qa'imatun, ya, berdiri di dekat sana. Ya, fadhahikat. Lalu ya, tertawa istrinya Nabi Ibrahim ini. Tertawa apa? Yang asalnya cemas, takut, kemudian ternyata ini adalah utusan Allah yang diutus untuk menghukum kaumnya Nabi Lut. Ini jadi gembira, jadi orang habis cemas ternyata kabarnya nggak menakutkan, ya, sehingga sampai tertawa istrinya Nabi Ibrahim ini, Siti Sarah, ya, tertawa. Ini kata fadhahikat ini banyak mutafasir, nanti antum kita baca banyak pendapat tertawa, gembira karena dikabarkan bakal punya anak, bukan itu, ya. Tapi tertawa karena tadi setelah perasaan mencekam ternyata nggak apa-apa kan gitu kita. Kalau ketika takut, udah khawatirnya apa nih? Ternyata ini hanya misalnya bercanda, ketawa misalnya, atau ternyata ini adalah sesuatu yang menggembirakan, ya, karena artinya apa yang
alami oleh Nabi Allah Lut, keponakan Nabi Allah Ibrahim, ternyata mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan sesuatu yang menggembirakan. Jadi girang lah gitu, seperti itu. Ya, singkat kata kemudian fabasyarnaha bi Ishaq. Lalu nah itu ya, setelah tertawa nih, bukan tertawa karena diberitahu dengan bahwasanya Siti Sarah akan punya anak. Jadi ini tertawa terhadap hal yang sebelumnya ya tadi. Jadi kemudian fabasyarnaha, kemudian kami berikan kabar gembira. Arti setelah tadi diberi kabar bahwasanya para rasul tersebut diutus untuk membinasakan kaum Lut, tentunya ada dialog lagi kan. Nabi Ibrahim bertanya, ya kan di sana ada Lut dan keluarganya, ya bagaimana kalau azab datang kepada mereka? Tentu ntar kena Nabi Lut. Nah akhirnya ya malaikat bilang kami akan menyelamatkan semuanya ya, kecuali kami akan binasakan semuanya kecuali Nabi Allah Lut ya, dan keluarganya, dan di antara keluarganya yang tidak selamat yaitu istri Nabi Allah Lut ya, itu minal ghabirin, kanat minal ghabirin. Nah itu ceritanya panjang lagi. Nah setelah itu fabasyarnaha bi Ishaq. Lalu Nabi Allah para utusan itu, para malaikat itu memberikan kabar gembira ya, bahwasanya doanya Nabi Allah Ibrahim selama ini dikabulkan. Ya, yang dulu sudah pernah dikabulkan sebelumnya, yaitu dengan lahir anak dari Siti Hajar, yaitu Nabi Allah Ismail. Nah di sini fabasyarnaha bi Ishaq, kami berikan kabar gembira kepada Siti Sarah, hanya ini kepada imra'ah Nabi Allah Ibrahim, yang kita kenal adalah Siti Sarah ya. Ya, bahwasanya dia akan mendapat anak yang bernama Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Yaqub. Nanti setelah Ishaq punya anak lagi yang bernama Yaqub. Ya, ini kabar gembiranya. Tapi kabar gembiranya ini ya, kalau tadi tertawa langsung ya, kalau enggak kaget ya. Bukan langsung, kalau sekarang kan kalau orang belum punya anak ya, kabar gembira ya langsung tertawa ya. Tapi kalau ini kaget, kenapa? Kondisinya karena sudah tua seperti itu. Diriwayatkan katanya sudah berumur 90 tahun. Ya, sudah nggak mungkin punya anak seperti itu secara normal, secara alami seperti itu ya. Jadi, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha. Ya. Jadi kalau di dalam surah Adz-Dzariyat wa basyaruhu bi ghulamin alim, mereka menghambarkan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya akan mendapatkan ya, anak yang alim, yang pintar. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Lalu istrinya menghadap langsung ya, dengan terpekik gitu. Jadi kalau tadi tertawa, gembira karena asalnya mencekam, kalau ini kaget, terpekik. Hah? Seperti gitu ya. Fasakkat wajhaha. Lalu dia menempeleng mukanya sendiri, ditampar seperti itu. Karena ini ngimpi apa beneran gitu. Kayak kita kan ini dapat rezeki nomplok gitu yang besar. Ini ngimpi, apalagi ngimpi apa kenyataan. Kita cubit tangan kita sendiri. Ya, atau kita pukul pipi sendiri, sakit nih, ternyata bukan mimpi gitu. Jadi fasakkat wajah itu untuk apa? Meyakinkan ini mimpi atau bukan. Ya, sampai beliau mengatakan waqalat ajuzun aqim. Aku ini nenek-nenek yang mandul kok punya anak gitu. Ya, ajuzun aqim. Nah, di sini kalimatnya dari bentuk yang lain, qalat ya wailata a'alidu. Aduh, celaka. Masa sih aku ini bisa melahirkan gitu. Wa ana ajuzun, aku ini sudah tua. Udah nenek-nenek gitu, ajuz ya. Wa ana ajuz, aku sudah nenek-nenek. Wa hadza ba'li syaikha, dan ini juga suamiku
Ya, ba'lun itu suami ya. Kalau zaujun juga ya. Zaujun cuman ini masyarakatnya bisa suami, bisa istri. Kalau zauj itu pasangan ya. Wa hadza ba'li syekha, ini suamiku udah tua. Ya, aku nenek-nenek. Inna hadza la syai'un ajib, ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Aneh ini. Kok aku punya anak? Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid. Mereka mengatakan ata'jabina min amrillah, apakah kamu merasa aneh dari ketentuan Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Ini adalah rahmat Allah dan keberkahan dari Allah kepada kalian wahai ahlul bait. Ahlul bait di sini maksudnya keluarga Nabi Allah Ibrahim. Innahu hamidum majid. Sungguhnya Allah maha terpuji lagi maha mulia. Ini kira-kira gambaran dari apa yang Allah firmankan dalam surah Hud ayat 69 sampai ayat 69 sampai 73. Sekarang kita baca tafsirnya ya. Ya, secara singkat seperti itu ya. Kita baca secara seksama ayat Qur'annya, kemudian kaitkan dengan ayat yang lain dalam Al-Qur'an. Misalnya kita langsung mendapatkan gambaran tentang apa yang tersirat di dalam ayat-ayat yang kita baca ini. Kita baca tafsirnya ya. Janibun min hayati muhattimil asnam. Salah satu sisi dari kehidupan penghancur berhala. Maksudnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wal an ja'a ad-dawru lil hadithi an janibin min hayati Ibrahim alaihissalam hadha al-batal al-azim alladhi hattama al-asnam. Sekarang datang giliran untuk membicarakan tentang sisi dari kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hadzal batalul azim, ini seorang pahlawan yang agung, alladzi hattamal asnam, yang menghancurkan berhala-berhala. Wa ma jara lahu ma'a qaumih, dan apa yang berlangsung beserta kaumnya, dengan kaumnya. Tab'an kullu dzalika madhkurun bitafsilin aktsara fi suwarin ukhra min al-Qur'an ghairi hadhihi as-surah. Ya. Tentu saja semua itu disebutkan secara rinci ya, dengan rincian yang lebih banyak di surah-surah yang lain selain surah ini. Ya, ka suratul Baqarah wa Al-Imran wa Nisa wal An'am wal Anbiya wa ghairiha wa Dzariyat wa ghairiha. Jadi diterangkan di surah-surah yang lain, tapi di sini ya secara singkat. Jadi bagian-bagian tertentu ada di surah Hud, di surah Baqarah, surah An-Nisa, seperti itu. Masing-masing penggalan-penggalan cerita tentang Nabi Ibrahim kah, Nabi Musa kah, itu mengandung hikmah ya, di masing-masing surah tersebut. Tapi kalau kita mau lihat gambaran secara utuhnya, kita satukan semuanya. Kita akan mendapatkan gambaran secara utuh. Itulah metode Al-Quran Al-Karim. Ya. Wa huna tadhkurul ayatu qisman min hayatihil murtabita bi qissati qaumi Lut. Dan di sini ayat ini menerangkan bagian dari kehidupannya yang berkaitan dengan kaum Nabi Lut. Wa iqabi haula'il jama'atil mulawwithin bil atham wal isyan. Ya, dan juga tentang bagaimana hukuman kepada mereka-mereka kaum yang berlumuran dosa ya, dan kemaksiatan. Fataqulu fil bidayah wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Wa haula'ir rusulu kama sayatabayyanu min khilal al-ayat at-taliyah humul malaikatu alladhina umiru bitadbiri muduni qaumi Lut. Para rasul ini sebagaimana akan jelas dari penjelasan ayat-ayat tadi, ayat-ayat nanti. Mereka adalah para malaikat yang diperintahkan untuk menghancurkan kotanya Nabi Lut. Walakinnahum qabla dhalika ja'u ila Ibrahim liyusallimuhu balagan yatadammanu busyra sa'arah.
Akan tetapi sebelum itu mereka datang dulu, singgah dulu ke Nabi Allah Ibrahim, ya. Liusallimu untuk memberikan salam, ya, juga menyampaikan sekaligus menyampaikan kabar gembira kepada Siti Sarah, ya. Amma hiyati hadhil busyra fahunaka ihtimalani wala mani'a minal jam'i bainahuma. Adapun apa itu berita gembira, apa itu yang disampaikan oleh para malaikat? Ini ada dua kemungkinan, tidak ada salahnya kita gabungkan kedua kemungkinan tersebut. Al-ihtimalul awal, kemungkinan yang pertama, al-busyra bitawalludi Ismail wa Ishaq. Yang pertama, kemungkinan pertama kabar gembiranya adalah ya akan lahirnya Nabi Allah Ismail dan juga Nabi Allah Ishaq. Ya, kalau Nabi Allah Ismail bi ghulamin halim, ya, basyarnahu bi ghulamin halim, ya. Ini disebutkan di dalam ayat yang lainnya bagaimana Nabi Allah Ismail terlebih dahulu yang dapat anak. Nabi yang lahir terlebih dahulu. Lianna Ibrahim lam yurzaq waladan ba'da umrin tawil. Karena Nabi Allah Ibrahim belum punya anak, belum mendapatkan rezeki anak, ya, setelah umur yang panjang. Diriwayatkan katanya setelah ini baru dapat punya anak setelah umur 100 tahun lebih gitu, ya. 100 tahun, istrinya 90 tahun seperti itu. Fi hin kana yatamanna ayyurzaqa waladan aw auladan yahmiluna liwa'an nubuwah. Sementara beliau selalu berharap, ya. Berdoa Nabi Allah Ibrahim. Lama doanya baru dikabulkan. Kan dituliskan dalam Al-Quran, ya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah karunia kepadaku dengan anak-anak yang soleh. Ini selalu Nabi Allah Ibrahim panjatkan doa ini. Baru dikabulkan ketika beliau umur 100 tahun lebih. Ya. Jadi beliau ini mengharapkan diberikan rezeki anak atau anak-anak yang akan memikul panji kenabian. Fa iblaghuhum lahu bitawalludi Ismail wa Ishaq yu'addu bisyaratan uzma. Penyampaian mereka itu, ya, terhadap Nabi Allah Ibrahim, apa yang disampaikan oleh mereka para malaikat kepada Nabi Allah Ibrahim bahwasanya akan punya anak Nabi Allah Ismail dan juga Nabi Allah Ishaq, itu dianggap sebagai ini bisyarah yang besar, ya. Seharusnya maksudnya bisyarah Nabi Allah Ishaq dan Yakub di sini, ya. Karena di ayat tadi disebutkan fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub, gitu, ya. Kalau Nabi Ibrahim tentang Nabi Ismail di ayat yang lain, gitu, bisyarah. Ya mungkin juga bisa saja menyampaikan beritanya itu, menyampaikan bisyarahnya, ya, pada momen yang sama ini, yaitu ketika mereka mengabarkan tentang akan membinasakan kaum Lut. Kemudian al-ihtimalul tsani, kemungkinan yang kedua dari apa yang dimaksud bisyarah tadi, inna Ibrahim kana musta'an mimma wajadahu fi qaumi Lut minal fasadi wal isyan. Sungguh Nabi Ibrahim itu merasa kesal, ya, dari apa yang dia dapati atau didengarnya tentang kaum Nabi Lut dari kerusakan dan kemaksiatan. Ya, tentu beritanya sampai karena Nabi Allah Lut adalah keponakan Nabi Allah Ibrahim, ya. Fahina akhbaruhu bi annahum umiru bihalakihim surra. Maka ketika para malaikat ini memberikan kabar kepada Nabi Allah Ibrahim bahwasanya mereka ini telah diperintahkan untuk membinasakan kaum Nabi Lut itu, Nabi Allah Ibrahim bergembira. Wa kana hadzal khabar busyra lahu, ya, kabar ini menjadi kabar gembira bagi Nabi Ibrahim. Ini kemungkinan kedua, ya, bisa saja seperti itu. Ya, tapi yang paling bil busyra ini paling jelas bil busyra itu basyarnahu bi Ishaq wa mi wara'i Ishaq Yaqub, gitu, ya.
seperti itu. Tapi kedua-duanya ada, itu kemungkinannya. Tapi yang lebih kuat karena ini langsung dijelaskan di dalam ayat, yaitu yang tadi. Ya. Fahina ja'u Ibrahim qalu salama. Ketika mereka datang kepada Nabi Allah Ibrahim, ya, mereka mengucapkan salam. Fa'ajabahum aidan. Nabi Ibrahim pun menjawab, wa qala salamun. Ya, ay salamun alaikum. Ya. Kalau tadi qalu salama ay usallimukum salaman. Dari salaman ini jadi maf'ul mutlaq dari kalimat usallimukum gitu ya. Wa rahaba bihim. Ya, disambut mereka walaupun enggak kenal ya, disambut mereka itu. Nabi Ibrahim menyambut mereka. Fama labitha an jaa bi'ijlin hanid. Enggak lama kemudian ya dihidangkan ya, daging anak sapi ya, anak sapi panggang ya, hanid ya. Al-ijlu fil lughati waladul baqar. Ya, kata ijil secara bahasa itu anak sapi, al-hanid maknahu al-mashwi ya, yang dipanggang ya. Wahtamala ba'dhum anna kulla lahmin mashwin la yutlaqu alaihi annahu hanid. Ya, ada kemungkinan sebagian orang memprediksi bahwasanya setiap daging yang dipanggang itu enggak mesti ya disebut hanid ya. Bal huwa lahmul mashwi 'ala as-sukhuri ila janibin nar duna an tusibahun nar. Tapi kata hanid ini adalah daging yang dipanggang di atas batu begitu, yang di dekat api ya, maksudnya batunya yang dipanaskan begitu dan dia ditaruh di atas batu itu di mana daging itu tidak bersentuhan langsung dengan api, itu disebut hanid. Wa hakadha yantuju syai'an fa syai'an. Demikianlah sehingga daging itu menjadi matang ya, sedikit demi sedikit. Wa istafadu min hadhil jumlati anna min adabid dhiyafati ay yu'ajjila lidh-dhaifi bit-ta'am. Ya. Diambil faedah dari kalimat ini bahwasanya termasuk adab menerima tamu itu ya, tuan rumah segera ya, menghidangkan makanan. Ya, apa aja yang kita punya gitu. Khassatan idza kana dhaifu musafiran, terutama sekali kalau si tamu ini adalah orang yang dari jauh, orang musafir. Ya, apalagi kan di sini Nabi Ibrahim sendiri tidak kenal nih. Kalau orang enggak dikenal berarti orang jauh gitu. Fa innahu ghaliban ma yakunu mut'aban wa ja'ian wa bihajatin ila ta'am. Sudah pasti biasanya kalau tamu jauh itu ya dia letih, capek, lapar ya, dan perlu makanan. Ya, fayanbaghi ay yuqaddama lahu at-ta'am 'ajilan liyakhluda ila raha. Maka seyogianya segera dihidangkan makanan supaya dia ya berada dalam kesenangan lah gitu ya. Supaya mendapatkan kesenangan. Wa rubbama yaqulu ba'dul muntaqidin alaysa hadzal 'ijlu katsiran 'ala nafarin ma'dudin min al-adyaf. Sebagian orang suka mengkritik gini. Bukankah kalau satu anak sapi ini kan besar, banyak. Ya. Disediakan kepada hanya beberapa orang. Ya, tamu seperti itu. Walakin ma'amul hadati anna al-Qur'ana lam yudhkur 'adada haula'il adyafi awalan. Akan tetapi kalau diperhatikan bahwasanya Al-Qur'an kan enggak menyebutkan jumlah tamunya ini berapa, malaikat yang datang berapa. Ya, enggak disebutkan. Ya, wa hunaka aqwalun fi 'adadihim. Ya, ada banyak pendapat tentang jumlah mereka yang datang. Fa ba'dhum yaqul kanu thalatha. Sebagian mengatakan yang datang ini malaikat 3 orang. Wa ba'dun yaqul arba'ah. Sebagian lagi mengatakan 4 orang. Wa ba'dun yaqulu kanu tis'ah. Sebagian lagi mengatakan ada 9. Wa ba'dun qala ahada asyar. Sebagian lagi mengatakan ada 11. Wa yahtamil ayyakunu aktsar min dzalik. Ada kemungkinan juga lebih dari itu. Wallahu alam, ini perdebatan enggak mesti ini kita ambil hikmahnya bagaimana ini memang Nabi Allah Ibrahim sangat-sangat dermawan ya. Kan disebutkan hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin
sudahkah sampai berita kepada engkau tentang cerita tamu-tamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan, ya. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim ini terkenal memang ya, dengan kemurahannya, sangat menghormati tamu. Wa thaniyan, yang kedua, fa inna Ibrahim kana lahu atba' wa ummal wa jiran. Ya. Jawaban untuk hal tadi, ya, yang pertama tadi kan mungkin saja ya tamunya juga bukan hanya 3 orang lebih gitu. Tapi yang kedua, sukunya Ibrahim kan ada pengikut, ada pegawai, ada tetangga. Wa hadzal amru muta'arafun ayyasna mithla hadza 'inda dhiyafati wa yakunu fawqa hajatil adhiyaf liya'kula minhul jami'. Ini hal seperti ini sudah biasa, ya, disiapkan makanan banyak karena artinya nanti yang akan makan juga bukan hanya tamu saja, tapi juga orang-orang, ya, rumahnya, orang-orang, ya, pembantu-pembantunya, dan ya, juga dibagi ke tetangga seperti itu. Ya, ini sebenarnya nggak perlu diperdebatkan. Ini justru Allah ceritakan ini menunjukkan bagaimana, ya, kemurahan Nabi Allah Ibrahim. Walakin hadatsa li Ibrahim hadithun ajibun ma'a dhiyafihi 'inda taqdimil ijlil hanidh lahum. Akan tetapi terjadi peristiwa yang sangat aneh, ya, bagi Ibrahim dengan tamu-tamunya ini ketika disodorkan anak sapi panggang tadi. Faqad ra'ahum la yamudduna aydiyahum ila ta'am. Nabi Ibrahim perhatikan kok tangannya enggak ngambil, enggak mengulurkan tangannya, kok enggak ngambil makanan. Wa hadzal 'amalu kana muriban lahu wa jadidan alaihi. Kejadian ini, ya, membuat beliau ragu, ya. Ini hal baru pernah ini. Biasanya tamu yang disuguhkan makanan langsung disantap gitu. Fa ahassa bistihashi wastaghraba dzalika minhum. Lalu Nabi Ibrahim merasa, ada rasa takut, ya, khawatir gitu, ya, dan merasa aneh dari mereka. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa ujasa minhum khifah. Wa min as-sunani wal 'adatil qadimati allati la tazalu qa'imatan baina katsirin minan nas الذين لهم الالتزام بالتقاليد الطيبة الأسلاف هي أن الضيف إذا تناول من طعام صابه وبما اصطلح عليه تناول من ملحه وخبزه فهو لا يكن له قصد سوء, ya. Termasuk kebiasaan, ya, dan adat yang terdahulu dari dulu sudah menjadi kebiasaan gitu. Ya, bahwasanya yang terus berlangsung, ya, di antara banyak orang, alladzina lahum iltizamun bittaqalidit thayyibah, yang mereka senantiasa melazimkan kebiasaan-kebiasaan, taklid-taklid, ya, yang baik, ya, terhadap salaf mereka, artinya mengikuti kebiasaan dari orang tuanya yang baik, ya. Yaitu bahwasanya kalau tamu itu, ya, dia itu makan dari makanan yang disuguhkan oleh tuan rumah, ya, atau dengan istilah tanawala min milhi wa khubdih, dia makan, ya, roti dan juga garamnya gitu. Artinya apa yang disediakan dimakan. Fahuwa la yakunu lahu qasdu su'in. Maka berarti tamunya ini tidak memiliki maksud yang buruk seperti itu. Wa ala hadza fa inna man lahu qasdu su'in ma'a ahadin waqi'an yuhawilu alla ya'kula min ta'amih. Atas dasar ini, kalau ada orang yang memiliki maksud jahat, ya, ketika dia disediakan itu dia enggak berusaha untuk makan dari apa yang dihidangkan oleh tuan rumah. Wa min hadzal muntalaq syakka Ibrahim fi niyyatihim. Atas dasar ini, ya, dari sisi ini maka Nabi Ibrahim meragukan niat mereka. Wa asa'adh-dhanna bihim, ya. Ada sedikit buruk sangka terhadap mereka. Nah, ini niat jahat, ya, atau
apa ini? Ya. Wahtamala annahum yuriduna bihi su'an, ada kemungkinan ya, beliau mengira mereka itu punya ada maksud jahat kepadanya. Ammar rusul fa innahum lamma tala'u ala ma fi nafsi Ibrahim. Adapun para utusan tadi ketika melihat apa yang ada ya, pada Nabi Allah Ibrahim, ya, kelihatan kan apa yang ada di dalam hati Nabi Ibrahim, nggak mengungkapkan gitu. Ya, ketakutannya, kekhawatirannya gitu. Ya, kewaswasannya lah sebenarnya. Ya, ini kan nampak di sikap atau di raut wajah gitu. Lalu si para utusan mengatakan badaru li raf'i ma waqa'a fi nafsihi, mereka segera untuk menghilangkan apa yang ada di Nabi Ibrahim. Qalu la takhaf, mereka mengatakan la takhaf, inna ursilna ila qaumi Lut, sungguhnya kami diutus untuk membinasakan kaum Lut. Wa fi hadhihi al-hal kanat imra'atuhu Sarah waqifatun hunaka fadhahikat kama taqulul ayah. Dalam kondisi ini konon istrinya Nabi Allah Ibrahim, yaitu Siti Sarah, berdiri di sana. Lalu beliau tertawa, ya, karena tadi tegang, ya, takut ini berbuat jahat. Kemudian setelah diungkapkan, oh lega, nih tertawa. Jadi seperti itu ya. Ini ya sudah jelas sebenarnya ayat ini, tapi sering diperdebatkan. Kita lihat nanti tentang kenapa tertawanya Nabi Siti Sarah itu. Hadha dhahik min Sarah yahtamilu an yakuna li annaha kanat musta'atan min qaumi Lut wa fajaihim, ya. Kegembiraan Sarah di sini ya, ada kemungkinan karena beliau juga merasa kesal dengan perbuatannya kaum Lut dan ya, dan musibah yang mereka timbulkan seperti itu. Wattila'iha ala qurbi nuzulil adabi alaihim kana sababan li sururiha wa dhahkiha. Dan pengetahuannya, ya, tersikapnya, maksudnya kabar akan turunnya azab kepada mereka ini menjadi sebab kegembiraannya dan tertawanya. Ini kemungkinan yang pertama ya. Wa hunaka ihtimalun akhar wa huwa anna ad-dhahka kana natijatan li ta'ajjubiha aw hatta li istihashiha aidha. Ya, katanya ini tertawanya itu ada karena dia merasa takjub atau karena kegelisahannya juga. Li'anna ad-dhahka la yakhtassu bil hawadits as-sarrati bal yadhhaku al-insan ahyanan min al-istiya' wa shiddatil istihash. Karena tertawa tidak hanya saja khusus karena ada peristiwa-peristiwa yang menggembirakan, tapi terkadang seorang itu tertawa ya, karena ada satu kekesalan, sakit takut. Wa min amthal Arab fi hadha sadad syarrus syada'idi ma yudhik. Ya. Ini katanya dari pepatah Arab mengatakan ya, salah satu ada suatu hal yang sulit terkadang bisa membuat seorang tertawa. Ya, sebenarnya ya, tadi ya yang dari siyakul Quran di sini kita bisa pahami bagaimana seorang yang asalnya mencekam, asalnya takut, ternyata diberitahu, oh nggak begitu ternyata, akhirnya jadi gembira. Ini kan biasa ya seperti itu. Ini bisa dirasakan ya seperti itu. Ini kalau kita langsung rasakan siyakul Quran seperti itu ya. Aw anna dhihka kana li anna al-adhiyafa lam yatanawalu at-ta'am wa lam tasil aydihim ilaihi birraghmi min i'dadihi wa tahyi'atihi lahum. Ya. Atau kata tertawanya Siti Sarah ini karena tamu-tamu tersebut mereka enggak makan makanan dan tangan mereka tidak mengambil makanan tersebut walaupun sudah disediakan. Ini kemungkinan juga kecil ya. Masa kau enggak makan kau ketawa gitu. Wa ihtamilu aidan anna dhihka hali sururiha bil bisyarati bil walad. Ya, ada kemungkinan juga
Siti Sarah tertawa karena diberitahukan akan dapat anak. Nah, ini juga kemungkinan juga ya, kecil karena bisyarah ini setelah beliau tertawa ya, bukan sebelumnya, bukan bukan diberitahu dulu tentang bakal punya anak baru tertawa, tidak ya. Wa in kana dhahirul ayati yunfi hadha tafsir, atau walaupun zahir ayat ini menafikan penafsiran ini. Di annal busyra bi ishaq kanat ba'da dhihkiha. Karena kabar gembira akan mendapatkan putra bernama Ishak itu setelah beliau tertawa. Ya. Illa ayyuqal innahum basyaru Ibrahim awalan bil walad wahtamala Sarah an sayakun al waladu minha fata'ajjabat. Sampai dikatakan bahwasanya ya, mereka memberikan kabar kepada Ibrahim terlebih dahulu, memberitahukan bahwasanya beliau akan punya anak. Ya, dan kemungkinan anak itu dari Siti Sarah, maka beliau merasa heran gitu. Wa annahu hal yumkinu limra'atin ajuzin fi hadis sin ayyakuna laha waladun min zawjiha. Dan Siti Sarah merasa aneh, apa mungkin seorang nenek-nenek di usia tersebut bisa punya anak dari suaminya. Lidzalika sa'alathum bita'ajjubin fa'ajabuhu bil qawli na'am. Oleh karena itu mereka beliau menanyakan mereka, para utusan, dengan penuh keanehan, lalu dijawab, ya, wa hadzal walad sayakunu minka, ini anak dari kamu. Tapi mu'alif mengingatkan wa ta'ammal fi surati Adz-Dzariyat bi hadzal sya'ni yu'akkidu dzalik. Ya, renungkan dalam surah Adz-Dzariyat tentang masalah ini, ya, ini akan menguatkan. Itu tadi ya yang sudah saya bacakan, wa basyaruhu bi ghulamin alim fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajha wa qalat ajuzun hakim. Ya, ketika digambarkan kan tadi dia menjerit seperti itu, menjerit aneh, merasa aneh kok nenek-nenek punya anak begitu, sampai dipukul pipinya, ya, wajahnya dipukul. Ya, maksudnya apa benar ini? Apa mimpi seperti ini, kabar gembira ini? Seperti itu ya. Wa yanbaghil ittifatu huna ila anna ba'd al-mufassirin yusirruna ala anna dhahikat mushtaqatan min dhahka. Bimana al-ada an-nisaiyah wa yal haid. Katanya ada sebagian mufassir menafsirkan bahwasannya kata dhahikat di sini dari kata dhahka yang artinya ini kebiasaan datang bulannya wanita, yaitu haid. Wa qawli inna Sarah ba'da an balagat sinnal ya'si atat al-'ada fi hadhihi al-lahdha wa hadat. Katanya, dan mereka mengatakan bahwasanya Siti Sarah setelah mencapai usia yang 90 tahun ini datang bulannya, kebiasaan bulannya itu datang lagi, ya. Dan dia haid. Wal 'adatu syahriyah tadullu ala imkani injabil walad, di mana datang bulan itu menunjukkan bahwasanya seorang ada kemungkinan bisa melahirkan anak lagi. Walidzalika fahina busyira bi Ishaq amkanaha an tusaddiqa dzalika tamaman. Oleh karena itu ketika diberikan kabar gembira tentang bahwasanya beliau akan punya anak Ishaq, ya, itu memungkinkan untuk dia membenarkan hal itu. Wa haula'il mufassirun istanadu fi qawlihim ila lughatil arab haitsu qalu fi hadha sadad dhahikatil arnab ay dhahadat. Para mufassir tersebut menyandarkan pemahaman ini kepada mengandalkan dari segi bahasa, di mana biasanya disebut dhahikatil arnab itu artinya haid, datang bulan gitu ya. Walakin hadzal ihtimal mustab'adun min jihatin mukhtalifah. Akan tetapi kemungkinan ini jauh ya, dalam berbagai segi. Awalan li'annahu lam yusma' anna hadhil maddah istu'milat fil insan bima'na al-haid fil lughatil arabiyyah. Itu yang pertama, karena ya, belum pernah dengar kalimat ini digunakan
pada manusia. Ini biasa dhahikatil arnab, biasanya hewan gitu. Ini dengan istilah haid dalam bahasa Arab. Walihada fa inna ar-raghib hina yadhkuru hadzal ma'na fi mufradatihi yaqulu bi sharaha inna hadza laysa tafsiru jumlatin fa dhahikat. Ini kama tasawwarahu ba'd al-mufassirin. Ya, Ar-Raghib Al-Asfahani menyebutkan ya dengan tegas bahwasanya ini bukan sebagai penafsiran dari kata dhahikat tadi sebagaimana yang dibayangkan oleh sebagian mufassir. Bal ma'naha huwa ad-dhihkul ma'luf walakinnaha hadat wa hiya fi halid dhihki aidan walidzalika waqal khalatu bainahuma. Ya, akan tetapi maknanya adalah itu dhahik ini artinya makna yang biasa yaitu tertawa. Walakinnaha hadat wa hiya fi halid dhahki. Akan tetapi dia kalau dikatakan dia haid pada saat tertawa juga ya. Ini terjadi simpang siur ya dalam pengertian itu. Thaniyan idza kana hadhil jumlah bi'ana husul al-'ada an-nisya fala yanbaghi lisar an tata'ajjab min al-bushra bil walad. Yang kedua, kalau kalimat ini artinya beliau mendapatkan datang bulan gitu, maka nggak seharusnya anak Siti Sarah ini merasa takjub ya, dari kabar gembira tentang dapat anak Ishak. Li'annahu wal hal hadhi la gharabata fil injab. Karena orang yang masih datang bulan sehingga nggak aneh kalau dia punya anak. Fi hin nastafidu min al-jumal al-ukhra annaha lam tata'ajjab min al-injab fahasab bal sarakhat. Ya bal sarakhat, ya sarakhat. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha. Ya. Bahkan dari kalimat ayat Al-Quran kita bisa ketahui bahwasanya Siti Sarah bukan saja merasa aneh dari mendapatkan anak, tapi bahkan beliau teriak gitu ya. Wa ala kulli hal fa inna hadzal ihtimal fil ayah yabdu ba'idan jiddan. Ya, kemungkinan ini jauh sekali. Tsumma tudhiful ayah anna Ishaq sayaqibuhu waladun min sulbihi ismuhu Yaqub. Kemudian ayat ini menambahkan bahwasanya Nabiullah Ishaq akan diikuti nanti dari sulbinya juga akan punya anak lagi bernama Yaqub. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Al-waqi anna al-malaikata basyaruha bil waladi wa bil hafid. Yes. Jadi pastinya para malaikat ini memberikan kabar bukan saja akan punya anak tapi juga akan punya cucu. Fal awal Ishaq wa tsani Yaqub wa kilahuma min anbiya'illah. Keduanya dari Nabi Allah. Ini keduanya menjadi nabi ya. Wa mal iltifat Sarah imra'atu Ibrahim ila kibari sinniha wa sinni zawjiha fa innaha kanat ayisah. Kanat ayisatan min al-waladi bi syiddah. Dengan perhatikan bahwasanya Siti Sarah ini sudah sangat tua ya, dan juga umur suaminya juga sudah tua, dia itu sudah putus asa dapat anak. Fastangkarat bi sautin alin, lalu Siti Sarah ini mengingkari ini dengan suara yang tinggi ya. Itu dengan kalimat tadi fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin. Ya, dia memekik itu dengan merasa enggak percaya gitu. Muta'ajjibah min hadzal amr. Merasa aneh dengan masalah ini. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha inna hadha la syai'un ajib. Wa kana al-haqqu ma'aha li'annaha tabaqan lil-ayah 29 min surat Adz-Dzariyat fa innaha kanat fi shababiha 'aqira. Konon memang kebenaran ada padanya karena sesuai dengan ayat 29 dari surat Dzariyat, Siti Sarah ini masih mudanya memang mandul gitu. Wa hina busyarat bil walad kana umruha kama yaqul mufassirun wa tadhkuru at-Taurah fi sifr at-Takwin 90 aman aw aktsar. Ketika diberi kabar akan punya anak ini, umurnya sebagaimana disebutkan para mufassir dan juga di kitab Perjanjian Lama disebutkan itu umurnya 90 tahun lebih. Amma zaujuha Ibrahim fa kana umru mi'at amin
atau aktsar. Adapun Nabi Allah Ibrahim umurnya 100 tahun atau lebih. Pertanyaan di sini, as-soal wa huna yanqadhu su'alun wa huwa lima istadallat Sarah ala adamil injab bi kibari sinniha wa kibari sinni zawjiha fi hin annana na'lamu anna an-nisaa 'adatan yusbihna ayisat ba'da al-50 lil qita'il haid aw al-'ada wa ihtimal al-injab fi hadhihi al-marhala bin-nisbati lahunna dha'if. Amma ar-rijal faqad athbatat tajarib at-tabi'iyyah annahum qadiruna 'ala al-injab li sinin atwal. Ya. Katanya ada pertanyaan, kenapa kok Siti Sarah berhujjah, berdalil akan ketidak dapat melahirkan ini dengan sudah tuanya umurnya dan juga umur suaminya. Sementara kita ketahui bahwasanya memang para wanita itu mereka sudah tidak bisa melahirkan setelah umur 50 tahun karena sudah terputus haid, ya. Dan kemungkinan dapat anak dalam kondisi ini buat para wanita itu lemah sekali, artinya kemungkinannya dhaif sekali, ya. Akan tetapi kalau amr rijal, kalau orang laki, maka secara eksperimen, pengalaman, ya, dan juga apa yang sering terjadi bahwasanya mereka itu masih bisa melahirkan, mempunyai anak sampai umur yang panjang. Al-jawabu ala hadha soal wadih. Jawaban atas pertanyaan ini tanggung, jelas sekali. Fa innar rijal wa in kanu qadirin ala al-injab. Laki-laki walaupun mereka itu mampu, ya, bisa menghasilkan anak, walakin yad'ufu ihtimaluhu kullama ta'anu fissin, ya. Akan tetapi kemungkinan ini makin lama pada saat mereka sudah mulai terus menua, gitu, ya. Walidha fatabaqan lil ayah 54 min suratil Hijr najjulu Ibrahim nafsah muta'ajjiban min hadhil bushra li kibari sinni. Oleh karena itu sesuai dengan ayat 54 dari surah Al-Hijr, kita pun dapati Nabi Ibrahim pun merasa aneh dengan akan kabar gembira ini karena sudah usianya sudah tua. Adif ila dhalika fa inna Sarah min an-nahiyati an-nafsiyah la'allaha lam takun munfaridah bi hadhil mushkilah al-aqm wa aradat iqtihama zawjiha ma'aha. Selain daripada itu, Sarah juga, ya, secara kejiwaan mungkin dia juga tidak hanya sendiri merasakan hal ini, ya, merasakan nggak punya anak ini. Oleh karena itu jawabannya, ucapan dari Siti Sarah pun menggabungkan Nabi Ibrahim pun begitu udah tua. Wa ala kulli halin fa inna Rasulullah azalut ta'ajjub anha fawran. Kemudian para utusan Allah ini menghilangkan keraguan ini, ya, keheranan ini secara segera. Fa wadzakaruha bi ni'amillah al-khadiqah lil 'ada. Mereka mengingatkan akan nikmat Allah yang di luar kebiasaan. Wa alaiha wa ala usratiha wa najatihi minal hawadithil jammah. Dan juga artinya ini mengingatkan akan nikmat Allah yang di luar kebiasaan atasnya, ya, kepada istrinya dan juga pada keluarganya, dan bagaimana keselamatan mereka dari berbagai peristiwa yang banyak. Faltafatu ilaiha wa qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Lalu ya, para utusan itu mengatakan, apakah kamu itu merasa aneh dari rahmat Allah, dari ketentuan Allah? Ini adalah rahmat Allah dan keberkahannya kepada kalian Ahlul Bait. Dzalika ar-rabbul ladzi najja Ibrahim min makhalibi Namrud adh-dhalim. Tuhan yang telah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari cengkaraman Namrud yang zalim. Walam yusibhu su'un wa huwa fi qalbin nar. Nabi Ibrahim tidak terkena sedikit pun, ya, bahaya, padahal beliau ada di dalam api. Huwa dzalika ar-rabbul ladzi nasara Ibrahim muhtimal asnam wa huwa wahidun ala jami'it tawaghid. Allah lah yang telah menolong Nabi Allah Ibrahim, penghancur berhala ini, ya, padahal dia sendirian atas semua taghut-taghut. Wa alhamuhul qudrata wal istiqamata wal basira. Allah mengilhami Nabi Allah Ibrahim kemampuan, keteguhan, ya, dan juga kejersinihan hati.
Wa hadhihi rahmatul ilahiyah lam takun khassatan bidzalikal yaum fahasb. Rahmat ilahi ini tidak hanya khusus pada saat itu, bal hiya mustamirratun fi ahli hadzal bait, bahkan ya rahmat ini akan terus melimpahi keluarga ini. Wa ayyu barakatin a'dhamu min wujudi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal a'immatul tahirin fi hadhil usrah wa fi hadzal bait bidzat. Keberkahan mana yang lebih agung dari keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para imam yang suci di dalam keluarga ini. Wastadalla ba'dul mufassirin bi hadhil ayah ala anna az-zawjata tu'addu min ahlil bait. Ya, sebagian mufassir mengambil dalil bahwasanya istri itu dianggap sebagai terhitung termasuk ahlul bait. Wala yakhtassu hadzal unwan bil waladi wal abi wal Ini kata ahlul bait tidak hanya khusus untuk anak, bapak dan ibu. Wa hadzal istidlalu sahihun tab'an. Dalil ini tentu saja benar. Wa hatta ma'a ghaddin nadhar anil ayati hadhi, walaupun dengan tanpa menutup mata dari ayat ini, fa inna kalimat ahl min haitsul muhtawa tasihhu bihadzal ma'na. Dari kalimat ahlun itu memang ya, mengandung kata istri, sehingga dalam bahasa Arab kalau dibilang wa ahalla biha itu artinya seorang suami melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, seperti itu, dari menggunakan kata ahlun ya. Walakin la mani'a abadan ayyukhraja jama'atun min ahli al-bait an-nubuwah min an-nahiyati al-ma'nawiyyah bisabab inhirafi min ahli al-bait. Akan tetapi ya enggak bisa dicegah sama sekali bahwasanya ada sekelompok dari ahlul bait an-nubuwah itu dikeluarkan ya dari segi maknawi ya, disebabkan penyimpangan mereka dari ahlul bait itu sendiri. Wa sayati mazidu min al-idahi wa syarhi fi hadha sadad insyaallah dari ayat 33 min surat al-ahzab. Akan ada penjelasannya nanti yang lebih luas masalah ini dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Wa qalat malaikatullah limazid at-ta'kid ala bisyaratihim wa kalamihim fi sya'nillah innahu hamidum majid. Ya. Malaikat pun menambahkan sebagai penguatan atas kabar gembira mereka ini dengan kata tentang Allah innahu hamidum majid. Al-waqi' inna dzikra hataini sifataini lillahi ta'ala lahu alaqatun bil jumlati sabiqah. Ya, pastinya penyebutan dua sifat ini, sifat Allah ini memiliki hubungan dengan kalimat sebelumnya. Lianna kalimat hamid ta'ni man lahu a'malun mamduhah wa tastiju tsana wal hamd. Karena kata hamid ini berarti adalah orang yang memiliki ya, pekerjaan atau ya, yang memiliki pekerjaan yang terpuji dan layak untuk dipuji. Ya, wa qad ja'a sifatullah sifat wa qad jaa sifatun lillah liyusyira ila ni'amihil katsira ala ibadihi liyuhmad 'alaiha. Dan telah datang sifat Allah di sini, sifat bagi Allah untuk menunjukkan akan nikmat-nikmatnya yang banyak kepada hambanya agar supaya Allah itu hendaknya dipuji. Wa amma kalimatu majid fatutlaqu ala man yahabun ni'ma ala hatta qabla istihqaqiha. Adapun kata majid ini disematkan kepada zat yang memberikan karunia walaupun dia itu belum berhak mendapatkannya. Tara hal minal ajib ala rabbin lahu hadhihi sifat ay yu'tiya mithla hadhihi ni'mah al-'azimah ay abna as-salihin li nabiyil karim. Ya, gerangan apakah ya, atau kamu saksikan bagaimana ini sesuatu yang menakjubkan bagi Allah yang memiliki sifat ini. Kalau Allah ingin memberikan nikmat yang besar ini, ya, yakni nikmat di mana diberikan anak-anak yang soleh kepada nabinya yang mulia. Wallahu a'lam. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Menarik sekali tadi ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan mengenai sebagian kisah Ibrahim yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam ayat dan surah sesuai dengan keadaan dan tuntutan pada saat tersebut. Seperti tadi yang Ustaz Hamzah paparkan, dikaitkan dengan surah Adz-Dzariyat dimulai dari ayat 24. Kalau kita baca ayat 24 dari surah Adz-Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam uslub yang lain. Dan ini dikaitkan dengan ayat sebelumnya, wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salam qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apa pernah sampai kepada kamu? Apakah kamu pernah mendengar kisah mengenai tamu Ibrahim yang dimuliakan atau yang mulia? Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka masuk ke rumah Ibrahim, mereka berkata salama, ay sallamu alaihi salama. Digantikan dengan qalu sebagai pengganti kata kerjanya. Qala salamun qaumun munkarun. Qala salam di sini sebagai jawaban sama dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuang alif lamnya ya. Kemudian yang tersisa adalah salamun. Kalau yang sebelumnya salama, ya, ibtidaan jawabannya salamun, kemudian qaumum munkarun, artinya mereka merupakan kaum yang asing, yang tidak dikenal sebelumnya. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Maka dia bergegas-gegas masuk kepada keluarganya dan dia membawa, ya, menghadirkan, menghidangkan seekor anak sapi yang gemuk. Ini tidak bertentangan dengan apa yang terdapat dalam surat Hud. Waja'a bi'ijlin hanif. Sapinya dalam keadaan gemuk, sedangkan masakan yang dihidangkan adalah sapi yang dibakar di dalam tanur, yang ditanam di bawah tanah, ya. Akan menghasilkan betul-betul apa? Sapi, ya, yang tidak hangus, ya, tapi dalam keadaan lembut dan biasa dimasak bersama gandum atau dimasak bersama nasi. Faqarrabahu ilaihim. Qarraba yuqarribu taqriban digunakan untuk menyuguhkan, silahkan makan. Orang-orang Arab mengatakan at-taqriba khairum minat at-tarhiba khairum minat taqribah. Sambutan yang hangat, ya, lebih baik daripada hidangan yang megah. Jadi pada saat tamu datang, ya, kita sambut dengan hangat, dengan muka yang berseri-seri, itu lebih betul-betul apa disukai oleh para tamu daripada hidangan itu sendiri. Nah, Ibrahim alaihissalatu wassalam tanpa bertanya, apakah kalian sudah makan? Jadi nggak bertanya apakah kalian sudah makan. Kalau datang waktu siang, makan tidak perlu kita bertanya pada tamu, tapi dari apa?
dari apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala baik pada ayat ini maupun sunnah Nabi, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Nah, Ibrahim memang orang yang dikenal amat dermawan, menyambut tamu dengan hangat dan tidak suka makan sendiri. Jadi segera dia ke dalam, ya, memerintahkan keluarganya untuk menyembelih seekor anak sapi yang gemuk, kemudian dibakar. Berarti cukup lama nih waktu apa? Tamu datang masuk duduk bersama-sama. Faqarrabahu ilaihim. Dia suguhkan untuk mereka. Qala ala ta'kulun. Lalu dia mengatakan, mengapa kalian tidak makan? Artinya menyuguhkan, silahkan kalian makan. Qala ala ta'kulun. Ternyata tamu tidak menyentuh makanan tersebut karena mereka malaikat. Faujasa fi nafsihi khifah. Faujasa minhum khifah. Dalam ayat yang faujasa fi nafsihi khifah. Mulai hatinya apa? Merasa apa? Merasa tidak nyaman. Karena biasanya tamu kalau dihidangkan makan menolak untuk makan, berarti apa? Mereka berniat buruk. Oleh karena itu, sebagian jamaah kita, kalau mereka ditagih untuk membayar hutang, sebelum si penagih datang menagih, dia siapkan hidangan yang bermacam-macam. Jadi si tamu begitu datang, dihidangkan makan ini, makan itu, disambut dengan hangat. Begitu mereka menagih, tagihannya pun lembut. Karena merasa nggak enak terhadap apa? Terhadap hidangan yang disajikan. Jadi walaupun si tuan rumah beralasan ya, sekarang dalam kondisi yang belum bisa membayar hutang, si tamu tidak akan apa? Tidak akan mendesak karena hatinya apa? Telah dilembutkan, dilunakkan dengan hidangan yang disajikan kepadanya. Tapi kalau tamu menolak makan, menunjukkan bahwa dia ya, berniat yang tidak baik atau ingin melakukan tekanan. Oleh karena itu sebagian tamu yang mau menagih hutang sesuatu dihidangkan makanan, dia mengatakan saya tidak akan makan lebih dulu. Saya ingin jawaban kamu yang pasti. Kapan kamu akan menyelesaikan hak kamu? Karena begitu dia makan, menikmati hidangan yang disajikan, akan muncul perasaan tidak enak di hatinya. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'aujasa minhum khifah qalu la takhaf. Nah, waktu malaikat melihatnya, ada kesan kegelisahan di hati Ibrahim, mereka mengatakan, jangan takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim, mereka memberikan kabar gembira dengan seorang anak yang berilmu. Pada saat itu atau pada saat lahir kan belum berilmu. Tapi ini merupakan bi'tibar mayakun. Ini juga merupakan majas ya. Alaqatuhu bi'tibar mayakun. Fa basyaruhu bi ghulamin alim, mereka memberikan kabar bahwa Ibrahim akan mendapatkan seorang anak alim yang Allah anugerahkan ilmu pengetahuan. Kemudian faqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhah. Begitu Sayyidah Sarah dari dalam mendengar kabar gembira ini lalu bergegas-gegas keluar untuk menjumpai malaikat. Faqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhah. Sambil dia menampar pipinya dengan dua tangan begini, ya biasa perempuan kalau dalam keadaan terkejut, kaget, menepuk wajahnya begini, sambil berkata apa? Waqalat ajuzun aqim. Waqalat ajuzun aqim ini juga merupakan satu jumlah ya yang berisikan majas bil hafi. Bagaimana mungkin saya akan melahirkan? Wa ana ajuzun aqim, sedangkan saya ini apa? Sedangkan saya ini seorang nenek-nenek Akim lagi mandul. Kata Akim merupakan man. Kalau dalam ayat yang lain dalam surat qalat ya wailata a'ridu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha. Aduhai celakanya aku. Ini ucapan bukan ucapan menunjukkan kecelakaan, maksudnya dari kaget yang luar biasa. Apakah saya mungkin melahirkan, saya sudah tua seperti ini sedangkan suami saya juga sudah tua renta. Di sini kalau kita lihat jawaban dari malaikat menerangkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak terikat oleh sebab yang ditetapkan oleh Allah.
Sebab ini berlaku atas makhluknya tapi tidak berlaku terhadap Allah. Oleh karena itu jawaban malaikat, qalu kadzaliki qala rabbuki. Demikianlah Tuhanmu ya, menyampaikan berita ini kepada kamu. Innahu huwal hakimul alim. Sesungguhnya dia maha bijaksana lagi maha tahu. Artinya setelah Allah menguji Sarah sekian lama tidak mendapatkan anak. Dia tidak berkeluh kesah. Bahkan dia rela menghadiahkan ya, wanita yang dihadiahkan oleh Raja Mesir untuk siapa? Untuk suaminya. Suaminya menikahi wanita ini, melahirkan seorang anak. Sarah pun hatinya sedikit pun tidak terbakar oleh kecemburuan. Bukan seperti kisah yang dikisahkan oleh sebagian orang. Bahkan dia yang membantu yang madunya untuk menyalinkan anaknya. Kemudian setelah Allah menguji Sarah, Allah subhanahu wa ta'ala uji Ibrahim dan uji juga istrinya yang kedua. Di mana Allah perintahkan Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya yang masih dalam keadaan apa? Bayi menuju tempat yang ditentukan Allah. Ibrahim dengan patuh berangkat. Tiba di tempat tersebut Allah perintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya kepada Allah. Ibrahim sedikit pun tidak merasa ragu. Ditinggalkan istrinya, suatu si istri diberitahukan, si istri tidak curiga sedikit pun pada Ibrahim. Dia tahu bagaimana kecintaan Ibrahim padanya, juga pada anaknya. Pasti ada perintah dari Allah. Oleh karena itu beliau mengatakan, Allahu amaraka, apakah Allah yang memerintahkan kamu? Dijawab, na'am Allahu amarani. Langsung Sayyidah Hajar wajahnya penuh rasa gembira. Idzan lan yudhi'ana, kalau gitu Allah tidak akan sia-siakan kita. Suaminya pergi meninggalkan mereka bersama Allah. Perhatikan, meninggalkan mereka bersama Allah, bukan sendirian. Oleh karena itu kita sering dalam perjalanan kita mau meninggalkan rumah mengatakan astaudiukumullah. Aku titipkan kalian kepada Allah. Keluarga biasanya mengatakan fi riayatillah wa hifdzi. Kita yang berangkat di bawah pengawasan Allah, perlindungannya, yang kita tinggalkan juga dalam perlindungan Allah. Oleh karena itu Imam Ali ketika membaca doa safar, penutupnya li'annal mustauda'a la yakunu mustakhlafan wal mustakhlafa la yakunu mustauda'an illa ant. Karena al-mustauda, kalau kita titipkan keluarga kita pada seseorang, ya pada keluarga, dia nggak mungkin pergi bersama kita. Betul nggak? Jadi begitu juga wal mustakhlaf la yakunu mustauda'an. Jadi yang menjadi khalifah kita nggak bisa pergi bersama kita, ya, dia menjaga yang di rumah. Begitu juga yang menjaga nggak mungkin pergi bersama kita. Kita nggak mungkin sama sekali apa? Menjaga mereka karena kita dalam perjalanan. Tapi kalau Allah bersama kita dalam perjalanan, Allah bersama keluarga kita di rumah, maka tidak ada yang lebih aman daripada kita menitipkan diri kita, keluarga kita kepada Allah. Maka dalam perjalanan kita mulai dengan Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah Ibrahim dalam doanya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan keluargaku di lembah yang tidak terdapat air. Tidak terdapat tumbuhan karena tidak terdapat air di sana. Yang pertama Ibrahim minta bukan untuk menyediakan makanan bagi mereka. Tapi wahai Tuhan kami, bantulah mereka untuk selalu mendirikan sholat. Karena begitu mereka menjaga hubungan mereka dengan Allah, mereka akan aman. Baru yang kedua, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati manusia simpati dekat dan cinta kepada mereka. Baru yang terakhir, warzuqhum minats tsamarat, anugerahkan bagi mereka rezeki yang bermacam-macam, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Jadi nikmat karunia Allah yang terdapat saat ini bukan karena keberkahan yang Allah tuangkan pada Al-Su'ud, kerajaan Saudi Arabia, bukan. Ini dakwah Ibrahim untuk keluarganya, untuk orang-orang yang beriman yang datang sebagai tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi
Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Nah, kita dalam berdoa pada Allah jangan sedikit pun dibatasi oleh sebab-sebab ya, yang apa? Yang berlaku di tengah kehidupan kita. Begitu kita berdoa, sebab semua tersingkir. Allah Subhanahu wa taala yang akan turun tangan menyelesaikan persoalan kita dengan kehendaknya. Terkadang dari apa yang kita harapkan yang merupakan pintu-pintu harapan kita tertutup, atau terbuka pintu dari tempat yang tidak terduga-duga. Dan sering kita rasakan hal ini. Kalau kita hidup bergantung pada sebab, kita musyrik. Tapi kalau kita hidup bergantung pada Allah, sebab hanya sebagai jalan yang kita tempuh. Sebagaimana Sayyidah Hajar yang bersa'i di antara Safa dan Marwah ketika ditinggalkan oleh Ibrahim. Bertujuan naik ke Safa mungkin dapat melihat sesuatu atau kafilah yang berlalu. Kemudian menuju Marwah. Dari Marwah tidak menjumpai juga sesuatu. Balik lagi ke Safa sebanyak 7 kali. Ini pendidikan dari Sayyidah Hajar yang Allah ceritakan sebagai apa yang harus dilakukan orang yang beriman. Bukan melamun, bukan berputus asa, kehilangan harapan, tapi berusaha. Seperti ayam masuk ke rumah kita, garuk-garuk ubin. Sebagaimana dia garuk-garuk apa? Di jalan. Artinya apa? Menunjukkan bahwa dia mencari sesuatu kan. Tapi dia gak minta sama kita, dia garuk-garuk ubin. Itu kan usaha dia. Masa seekor ayam lebih pandai dari kita? Allah berikan kita ya, kesempatan untuk mendapatkan rahmatnya. Jalannya usaha, tapi harapan kita apa? Kalau kita bergantung pada usaha kita, yang kita dapatkan hanya sesuai dengan kadar usaha kita. Apa artinya? Jangankan menghidupkan keluarga kita, menghidupkan diri kita gak mampu. Apalagi suasana krisis saat ini. Mulai pasar sepi, usaha juga menurun, lapangan pekerjaan sulit. Coba bergantung pada usaha. Apa yang dapat kamu lakukan? Tapi ingat, kalau kita meninggalkan usaha, berarti kita melanggar apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalam perjuangan perang kita persiapkan sesuai dengan kemampuan kita, tapi bala bantuan datang dari Allah. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Pada saat kamu menembak musuh kamu, sebetulnya yang mengenai sasaran itu Allah. Jadi Allah membantu untuk membuat peluru atau panah itu mengenai sasaran. Seperti ketika kita ke Libanon, pada saat gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel, kita bertemu dengan kalangan Hizbullah. Kita bertanya, bagaimana kalian menghadapi musuh di lautan? Senjata apa yang kalian gunakan? Mereka mengatakan kami itu merakit senjata. Kami merakit senjata sesuai dengan kemampuan kami. Pada saat kami meluncurkan rudal kami untuk menghadapi fregat Israel, kapal perusaknya, yang dilengkapi dengan radar yang bermacam-macam, kalau menurut perhitungan akal tidak mungkin mengenai sasaran. Karena dia punya sistem pertahanan yang canggih. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, begitu kita lepaskan, fregat tersebut terkena dan hancur. Israel beranggapan bahwa kita memiliki persenjataan yang canggih. Padahal kita menggunakan senjata rakitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cuma orang membaca Bismillah ini rutinitas saja tanpa diresapi. Padahal kalau diresapi, luar biasa indahnya. Jadi, qala rabbuk qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Kita lihat di sini, kemudian baru beralih setelah itu kepada kisah Lut. Nah ini uslubnya berbeda dengan apa yang dalam surat Hud tadi. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Gak mungkin datang cuma ngasih kabar gembira aja. Kira-kira apa nih maksud kedatangan kalian, wahai para utusan Allah? Bukan satu orang soalnya, ya, bukan satu malaikat. Datang beberapa malaikat masuk untuk membawa kabar gembira untuk Ibrahim saja. Dijawab oleh mereka, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Kami diutus oleh Allah menuju kaum yang betul-betul tenggelam dalam kejahatan. Linursila alaihim hijaratan min tin. Kami diperintahkan untuk menjatuhkan hujan-hujan batu kepada mereka. Yang terbuat dari tin, dari tanah. Disebutkan
Batunya terbuat dari tapi bukan sembarang tanah ini. Tanah yang betul-betul spesial ya. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin, yang telah ditandai ya, khusus untuk mengenai orang-orang yang melampaui batas. Berarti waktu batu tersebut berjatuhan yang terbuat dari tanah, tidak mengenai kecuali hanya kepada orang-orang yang melakukan kejahatan dan melampaui batas. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Kemudian fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kami keluarkan lebih dulu yang tinggal di dalamnya dari orang-orang yang beriman. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Tapi kami tidak jumpai kecuali hanya satu rumah yang dihuni oleh orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Itu rumah Lut. Berarti Lut tidak memiliki pengikut sama sekali, kecuali keluarganya. Bahkan di antara keluarganya, istrinya meninggalkan dirinya. Wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafuna al-'adzabal alim, dan kami tinggalkan di sana ayat bukti tanda sampai saat ini bagi mereka yang takut pada azab yang pedih. Antara kediaman Ibrahim di Yerusalem dengan Aqabah, tempat keberadaan Al-Bahrul Mayyit, itu gak jauh sebetulnya. Masih di wilayah Syam. Ibrahim bersama Lut meninggalkan Irak karena Lut kemenakan Ibrahim. Lut ini merupakan kemenakan Nabi Ibrahim yang beriman kepada Ibrahim ketika mereka meninggalkan Irak. Jadi Ibrahim, istrinya bersama Lut alaihi wassalatu wassalam, berangkat menuju Mesir, kemudian menetap di Yerusalem. Sedangkan Lut diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada kaum Sodom. Ternyata kaum Sodom tenggelam dalam perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Akhirnya mereka terkena azab Allah. Nah, kita kalau sampai di Indonesia perilaku penyimpangan homoseksual berlangsung, tidak diingkari, tidak kita berikan peringatan, maka azab bukan hanya turun pada mereka, turun pada kita semuanya. Nah, di Indonesia kita saksikan bukan hanya homoseksual, bukan hanya hubungan-hubungan LGBT dengan berbagai macam coraknya, tapi kejahatan sudah merajalela, perzinaan, kezaliman, tindakan-tindakan korupsi. Kemudian juga kita saksikan Deddy Mulyadi akhir-akhir ini mengatakan bahwa kami tidak akan berikan bansos ataupun beasiswa kecuali mereka melakukan vasektomi. Ini jelas-jelasan perbuatan yang menantang Allah. Padahal ini perbuatan syaitan yang dikutuk oleh Allah. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la'udhillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum falayubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Jadi syaitan menganjurkan kepada kita ini untuk merusak ciptaan Allah. Kita menggunting aja telinga hewan sebagai tanda diharamkan oleh Allah. Apalagi merubah ciptaan Allah. Ini merupakan ciptaan yang diciptakan dengan penuh keseimbangan, tanpa alasan, tanpa dasar darurat yang kuat. Ini perbuatan yang diharamkan dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hendaknya kita tidak berkolaborasi dengan orang yang zalim, tidak berkumpul bersama mereka. Kalau kita berikan peringatan, setelah itu kita tinggalkan mereka. Kalau azab Allah turun, semoga tidak mengenai kita. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lihat di sini versi ceritanya agak berbeda sedikit ya. Tapi kalau kita perhatikan berkaitan satu dengan lainnya, saling menerangkan. Dan Allah ceritakan di sini ya, bagaimana anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala pada keluarga Ibrahim. Begitu juga hukuman Allah terhadap kaum Lut. Dan pada ayat-ayat sebelumnya Allah mengajak kita untuk merenungkan ayat-ayat Allah, juga menjelaskan bahwa rezeki kalian itu bukan sebetulnya sebab yang mengeluarkan. Tapi Allah sudah siapkan bagi kalian. Nah, usaha ditambah lagi doa, ini yang akan membuka pintu rahmat Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Jelaskan kepada kita bahwa Allah Maha Kuasa untuk memberikan rezekinya kepada hamba-hambanya.
Asal hambanya datang kepada Allah, memohon kepadanya dengan rasa baik sangka, insya Allah Allah tidak akan sia-siakan dirinya. Jadi dalam hidup ini jangan kita berkeluh kesah, jangan bergelisah menghadapi kebutuhan hidup kita, karena Allah sudah sediakan bahkan sebelum Allah ciptakan kita. Yang penting jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Oke, cukup ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع الكثر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأقل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم جميعا إن شاء الله.